masih oke dan semua masih hijau, baru boleh SD dan SLB mulai dibuka. Ya. Mungkin saya koreksi, untuk yang tahap 1 adalah SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMK, dan lain-lain. Ya. Untuk tahap 2 bulan setelah itu baru boleh SD, ya, MI, dan paket dan SLB. PAUD adalah yang paling terakhir dan baru boleh di bulan kelima kalau zona itu masih hijau, ya. Bulan kelima barulah PAUD boleh memulai belajar dengan tatap muka. Dan kami telah mendapat berbagai macam masukan dan input dari berbagai macam stakeholder dalam masyarakat, dan menurut kami ini adalah cara yang paling pelan dan bertahap untuk memastikan keamanan murid-murid kami. Karena kenapa yang paling muda atau jenjang paling bawah itu kita terakhirkan, itu karena bagi mereka lebih sulit lagi untuk melakukan social distancing, ya, interaksi, apalagi untuk SD dan untuk PAUD. Makanya bahkan itu tempat zona itu sudah hijau, masih kita berikan rentan waktu 2 bulan antara SMP SMA, baru 2 bulan lagi baru SD, baru 2 bulan lagi baru PAUD, ya. Berikutnya, apa yang terjadi sebentar, bisa balik sebelumnya. Mohon dimengerti bahwa pada saat zona hijau itu, kalau zona hijau itu berubah menjadi zona kuning, itu artinya proses ini diulang lagi dari nol. Jadi tidak diperbolehkan belajar tatap muka, ya. Jadi semuanya harus balik lagi belajar dari rumah, ya. Berikutnya, ya. Untuk sekolah dan madrasah yang berasrama, kalau mereka di zona hijau, pada saat ini masih dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka. Pada saat selama masa transisi atau 2 bulan pertama ini masih dilarang karena resikonya lebih rentan karena ada asramanya, ya. Jadi pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada saat masa kebiasaan baru atau new normalnya. Jadi ini pun ada spesial eksepsi untuk yang berasrama. Berikutnya, tadi saya sudah mention bahwa akan ada checklist untuk setiap unit pendidikan kita sebelum mereka boleh memulai sekolah tatap muka lagi. Dan checklist itu adalah tentunya yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet, sarana cuci tangan, hand sanitizer, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah ada akses ke fasilitas layanan kesehatan di sekitarnya, itu sangat penting. Ketiga adalah wajib memakai masker, ya. Dan keempat, termogan untuk mengecek temperatur suhu siswa dan guru yang masuk. Dan yang kelima adalah beberapa aturan atau protokol kesehatan mengenai kalau ada peserta didik yang mungkin punya kondisi medis atau lagi sakit, itu tidak diperkenankan untuk masuk. Bahkan kalau keluarganya ada yang sakit atau flu, anak itu tidak diperkenankan masuk. Dan guru dan orang tua yang punya resiko komorbiditas juga sebaiknya tidak masuk dulu ke sekolah, ya. Apakah itu diabetes atau hipertensi dan lain-lain komorbiditasnya, ya. Dan yang terakhir adalah checklist yang terakhir, harus ada kesepakatan dengan komite satuan pendidikan, ya, untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadinya harus ada komunitas persetujuan musyawarah bahwa sekolah itu terbuka. Dan itu akan kita masukkan sebagai bagian dari checklist ini. Jadinya banyak sekali checklistnya untuk bisa memulai pembelajaran tatap muka. Protokol ini sesuai dengan protokol kesehatan yang kami dapatkan dari Kemenkes, dan kami bekerja sama dengan Kemenkes untuk memastikan protokol kesehatan ini sudah align atau dengan arah yang sama dengan standar Kementerian Kesehatan. Dan kami juga ingin memastikan bahwa satuan pendidikan ini melakukan persiapan dengan Dinas Pendidikan
dan Kanwil kantor Kemenak juga ya di masing-masing. Walaupun mereka belum zona hijau, tapi sebaiknya untuk mengerti protokol ini dan untuk preparasi sebaiknya dimulai dari sekarang untuk berkoordinasi untuk persiapannya. Berikut. Ya. Jadi salah satu hal yang terpenting tadi kita sudah mention mengenai masa transisi. Jadinya pada saat itu sekolah, misalnya di bulan Juli di zona yang hijau di satu kabupaten ingin memulai, dia sudah semua checklist sudah terpenuhi dan dia memulai pembelajaran tatap muka. Tapi tidak bisa normal dulu. Selama 2 bulan pertama dia buka, ada berbagai macam restriksi yang kita akan lakukan. Yang terpenting adalah dalam kondisi kelasnya. Yang tadinya peserta didik rata-rata itu 28-30 anak per kelas, untuk 2 bulan pertama maksimal 18 peserta didik per kelas. Ini untuk pendidikan dasar dan menengah. Ya, jadinya sekitar kapasitasnya setengah atau 50%, sekitar 50% daripada kapasitas normal. Jadi secara otomatis sekolah ini yang melalui masa transisi ini harus melakukan proses shifting. Ya, harus ada shifting dan kami memberikan kebebasan bagi unit pendidikan untuk menentukan seperti apa mau shiftingnya, per harian, per mingguan, angkatan kelas atau apa. Tapi dipastikan bahwa hanya boleh maksimal di dalam kelas 18 peserta didik untuk pendidikan dasar dan menengah. Dan untuk SLB jaga jarak minimum 1,5 meter. Itu 1,5 meter adalah suatu social distancing aturan untuk semua jenjangnya ya. Tapi untuk SLB maksimal 5 peserta didik per kelas. Dan PAUD jaga jarak 3 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Itu pun pada saat kalau PAUD kan masih sampai tercepat pun baru 5 bulan dari sekarang di zona yang hijau. Dan jadwal pembelajarannya seperti yang saya sudah bilang tadi, itu ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhannya. Ya, jadi walaupun masuk sekolah kapasitas pun dibagi ya, jadi sekitar 50% kapasitas yang diperbolehkan masuk. Dan ini selama 2 bulan pertama. Ya, baru setelah 2 bulan masih hijau, tidak ada masalah, sudah benar-benar mengenal protokol yang baru boleh new normal, di mana lebih banyak peserta yang boleh masuk sekolah. Berikutnya. Oke. Tentunya ada beberapa lagi, tentunya menggunakan masker itu masih pada saat masa transisi dan akan dilanjutkan pada saat masa new normal, bahkan setelah 2 bulan pun masih harus. Dan juga kondisi-kondisi lain seperti komorbiditas dan kriteria kesehatan, protokol kesehatan dari Kemenkes semuanya harus dijaga. Berikutnya. Berikut. Ya. Pada saat masa transisi ini, semua aktivitas di mana anak-anak itu bercampur, berinteraksi antara kelas, itu tidak diperbolehkan. Jadi selama masa transisi ini, hanya boleh masuk ke kelas langsung pulang. Jadinya aktivitas seperti kantin, di mana anak-anak dari berbagai macam kelas berkumpul, itu tidak diperkenankan selama 2 bulan pertama. Juga kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler itu belum diperbolehkan selama masa transisi. Ya, dan aktivitas-aktivitas lain, kegiatan belajar mengajar seperti KBM itu belum diperbolehkan pada saat masa transisi. Jadi esensinya adalah prinsipnya apapun aktivitas-aktivitas yang perkumpulan sifatnya atau yang mencampur antara satu kelas dan kelas lain itu belum diperbolehkan dalam masa transisi ini. Berikut. Ya. Jadi selama masa COVID ini, kami di Kemendikbud ini adalah suatu kebijakan yang telah kita keluarkan sebelumnya, tapi ini sekedar mengingatkan bahwa kami sudah membuka seluruh dana BOS untuk semua kebutuhan
protokol kesehatan seperti cairan, sabun pembersih, pembasmi kuman, dan lain-lain. Dan untuk pembelajaran jarak jauh pun juga bisa dipergunakan untuk beli kuota, paket data, baik buat guru maupun peserta didik. Dari sisi pembayaran honor pun yang sebelumnya ada berbagai macam restriksi, ya, kami telah merelaksasi penggunaan honor dari BOS juga untuk menggunakan pembayaran guru honorer yang tercatat di Dapodik, ya, yang tadinya butuh NUPTK sekarang tidak butuh NUPTK untuk menerima karena dalam kondisi krisis ini harus diberikan fleksibilitas karena kesejahteraan guru terutama di situasi di mana ekonomi ini sangat menurun, ini sangat penting. Ya. Dan juga yang tadinya ada batas 50% daripada dana BOS bisa digunakan untuk pembayaran honor, ketentuan itu pada saat masa COVID ini kita lepas. Jadinya boleh lebih dari 50% untuk dibayar untuk honor karena situasi ekonomi juga. Berikutnya. Ya. Ya, BOP PAUD juga sama, ya, alokasinya bisa digunakan untuk berbagai macam pembelajaran jarak jauh maupun juga untuk protokol kesehatan. Sesama juga yang tadinya honor itu hanya untuk transport pendidik, sekarang untuk pembiayaan honor pendidik bisa digunakan BOP PAUD sehingga lebih fleksibel, tidak hanya digunakan untuk transport, biaya transport pendidik. Dan yang sebelumnya persentase penggunaannya disekat-sekat, untuk masa krisis ini tentu besaran persentase per kategori itu dilonggarkan, jadi tidak ada lagi diberikan sekat-sekat, jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing PAUD yang ada. Jadi ini sekedar penekanan dari kami bahwa fleksibilitas penggunaan dana BOS itu bisa digunakan untuk melakukan masa transisi ini, ya, terhadap new normal, dan itu sudah kita bebaskan bagi masing-masing kepala sekolah untuk menggunakan diskresinya untuk menjaga protokol kesehatan jika mereka sudah di zona hijau. Berikut. Oke, sedikit mengenai pendidikan tinggi. Berikut. Ya, tahun akademik pendidikan tinggi tetap dimulai bulan Agustus 2020, ya. Tetapi pembelajaran di perguruan tinggi di semua zona masih dilakukan secara daring. Jadi masih online. Belum belajar tatap muka, belum masuk. Dan alasannya adalah universitas juga punya potensi mengadopsi belajar jarak jauh lebih mudah daripada pendidikan menengah dan dasar. Jadinya untuk saat ini karena keselamatan adalah yang nomor satu, saat ini semua perguruan tinggi masih melakukan secara online sampai kalau kedepannya mungkin kebijakan yang berubah, tapi untuk saat ini belum berubah. Jadi masih melakukan secara daring, ya. Jadi itu adalah keputusan dari Kemendikbud pada saat ini. Tapi ada yang namanya aktivitas prioritas, ya. Aktivitas prioritas itu adalah aktivitas yang sangat berhubungan dengan kelulusannya mahasiswa yang sulit sekali dilakukan secara daring. Contoh, penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi, biasanya ini adalah small group ataupun individu, project-project individu. Dan seperti tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan hal-hal seperti ini yang butuh mesin, butuh peralatan, dan lain-lain. Kalau ini aktivitas prioritas yang berdampak kepada kelulusan siswa, masing-masing pemimpin perguruan tinggi diperbolehkan untuk mengizinkan aktivitas mahasiswa datang ke kampus hanya untuk aktivitas prioritas itu yang berhubungan dengan kelulusannya. Kenapa kita perbolehkan ini? Karena kita tidak ingin mengorbankan potensi daripada setiap mahasiswa untuk lulus pada saat ini, karena itu akan menciptakan berbagai macam masalah lainnya. Tetapi pembelajaran masih dilakukan secara online, jadi masih tidak diperkenankan untuk melakukan kuliah tatap muka, tidak diperkenankan berbondong-bondong untuk mahasiswa masuk ke dalam kampus, cuman buat individual project mereka yang khusus prioritas untuk kelulusannya. Berikut.
rasa dari saya sekian. Jadinya untuk menutup dari presentasi ini, saat ini ada sekitar di bawah 90 kabupaten yang berstatus zona hijau. Dan ini merepresentasikan 6% daripada populasi peserta didik kita. Dari yang zona hijau pun ini, yang boleh diperkenankan kalau Pemdanya setuju, boleh diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kita mulai dengan SMP, level SMP ke atas dulu, baru 2 bulan, baru SD boleh, dan 2 bulan lagi baru PAUD boleh diperkenankan tatap muka. Itu pun dengan protokol masa transisi di mana kapasitas perharinya itu dalam kelas dikurangi secara dramatis, ya. Jadinya pada saat zona hijau itu, kalau zona hijau itu berubah menjadi kuning, berarti ulang lagi dari awal, dibubarkan lagi, dan semua belajar dari rumah lagi. Jadinya ini akan menjadi suatu proses yang dinamis dan terus berubah. Jadi diharapkannya yang hijau masih hijau dan tidak kembali ke kuning, ya. Tetapi kalau dia kembali ke kuning, proses ini harus dimulai dari awal lagi dan tunggu hijau lagi. Jadi ini adalah keputusan dari bukan hanya Kemendikbud, tapi dari berbagai macam kementerian yang ada di sesi ini. Dan menurut kami ini adalah suatu metode relaksasi yang paling konservatif dan paling mengutamakan keselamatan siswa, siswi, guru, dan keluarga peserta didik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri atas paparannya yang sangat jelas. Selanjutnya ada 3 pertanyaan untuk Mas Menteri. Beberapa sudah dijelaskan, tapi karena masyarakat memandang ini sangat penting dan mereka sangat hati-hati, ada pertanyaan ini. Yang pertama adalah bagaimana menyikapi kondisi jika di daerah tertentu sekolah sudah diperbolehkan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, namun ada orang tua siswa yang keberatan anaknya masuk sekolah karena takut terpapar corona. Apa kebijakan Kemendikbud dalam hal ini? Silakan, Sudri. Ini pertanyaan yang sangat baik. Jadinya keputusan akhir bahwa peserta didik itu masuk sekolah apa tidak, itu adalah di tangannya orang tua. Jadi walaupun sekolah itu membuka untuk pembelajaran tatap muka, sekolah itu tidak bisa memaksa orang tua untuk yang tidak nyaman untuk anaknya pergi ke sekolah. Jadinya keputusan terakhir itu masih di orang tua. Ya, untuk sekolahnya membuka, keputusannya ada di kepala sekolah, di Pemda, dan kepala sekolahnya pun harus melakukan musyawarah dengan komite sekolah. Tapi setelah itu boleh sekolahnya melakukan tatap muka. Tetapi masing-masing orang tua masih punya hak untuk menentukan apakah anaknya diperkenankan untuk pergi ke sekolah. Jadinya untuk sekolah yang terbuka pun, kalau orang tua yang tidak nyaman, anak itu diperbolehkan untuk belajar dari rumah. Di daerah zona hijau, apakah ada bantuan ke sekolah-sekolah untuk biaya menyiapkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan protokol kesehatan, terutama di daerah yang kondisi perekonomian masyarakatnya menengah ke bawah? Ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita hampir ada 100% fleksibilitas dana BOS di masing-masing daerah yang bisa dipergunakan untuk mematuhi protokol kesehatan tersebut. Jadi itu sudah dibebaskan, bikin 100% fleksibel bagi kepala sekolah untuk mengalokasikan dana anggaran BOS. Dan kami juga mengharapkan dari Kemendikbud dan semua pemerintah daerah juga mendukung dari sisi anggarannya untuk mendukung protokol kesehatan ini agar proses belajar tatap muka ini bisa terjadi. Jadi harapan ini adalah suatu inisiatif yang gotong royong antara pusat, daerah, dan berbagai macam lintas kementerian. Masih ada satu pertanyaan lagi, yang ketiga, yaitu banyak orang tua khawatir akan penularan COVID-19 sehingga meminta sekolah dibuka kembali pada bulan Desember 2020. Hal ini dikuatkan dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia.
Bagaimana tanggapan Kemendikbud? Silakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sangat baik. Ya, karena berbagai macam input yang telah kita dapatkan, itulah hasil kebijakan hari ini adalah makanya semakin jenjangnya semakin rendah, semakin jauh waktu pembukaannya. Makanya PAUD itu tercepat adalah mungkin 5 bulan dari sekarang. Itu pun untuk hanya yang zona hijau. Gitu. Jadinya ini benar-benar kami melalui proses karena kita menyadari bahwa protokol social distancing semakin jenjangnya semakin mudah akan semakin sulit untuk mengontrolnya. Bukan cuma buat pemerintah, bahkan di dalam bagi guru pun akan sangat sulit mengontrolnya, terutama buat PAUD ya. SD pun pasti juga tidak mudah. Jadinya kami ingin melakukan ini sepelan mungkin dengan tiering sistem seperti itu. Dan seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, bahkan yang tetap muka pun dengan kapasitas yang sangat di bawah normal. Jadinya semua sekolah yang memulai masa transisi harus melakukan shifting terhadap ini. Jadi harapannya dengan ini paling tidak untuk daerah-daerah di mana zonanya hijau mulai ada pembelajaran new normal yang terjadi, tapi pada saat situasi berubah menjadi lebih negatif itu kembali lagi kepada belajar dari rumah. Ya, tapi harapan saya dan harapan semuanya di Kemendikbud adalah semakin banyak daerah atau kabupaten yang menjadi hijau. Itu doa kami di Kemendikbud. Harapannya begitu. Tapi kami siap untuk semua senario. Terima kasih Mas Menteri. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Bapak Dirjen Pendidikan Islam mewakili Bapak Menteri Agama mengenai kebijakan yang tadi telah disampaikan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kami persilahkan Bapak Komarudin Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri yang saya hormati, Pak Menteri Kesehatan, Mendagri, Kepala BNPB, para pejabat eselon 1 yang hadir pada kesempatan ini secara virtual yang saya hormati. Pertama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Menteri beserta seluruh jajarannya. Dia telah membuat sebuah kebijakan yang sangat penting ini menjadi panduan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dan Kementerian Agama tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena Kementerian Agama juga mengelola pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, pendidikan formal dan juga non-formal bahkan informal. Oleh karena itu kami sepenuhnya mendukung dan setuju terhadap apa yang telah dipaparkan oleh Mas Menteri tadi terkait dengan pendidikan madrasah khususnya, karena karakter pendidikan madrasah dan sekolah saya kira sama saja, tidak ada perbedaannya. Oleh karena itu kebijakan untuk pendidikan madrasah sama dengan kebijakan sekolah, karena ini juga hasil rumusan bersama, hasil diskusi panjang yang juga sangat intensif antara kita bersama, antara Kementerian Dikbud dan juga Kementerian Agama. Oleh karena itu kami fully support terhadap kebijakan ini. Namun demikian terkait dengan pendidikan di luar madrasah dan sekolah, kita masih memiliki pendidikan pesantren dan juga pendidikan keagamaan yang nanti secara khusus akan disampaikan oleh Menteri Agama mudah-mudahan 1-2 hari ke depan, yang mungkin tidak persis sama tetapi kira-kira intinya kurang lebih sama, ingin menjaga atau mengutamakan kesehatan dan keamanan para siswa. Karena itu terima kasih sekali lagi, salam hormat dari Menteri Agama kepada Mas Menteri dan kepada seluruh jajarannya dan juga Pak Prof. Agus Sartono, Deputi PMK, atas kerjasama, atas kerja keras yang telah menghasilkan sesuatu yang sangat penting untuk menjadi panduan kita bersama. Sekali lagi Pak Sekjen, terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan ini kebijakan yang tepat dan bermanfaat untuk pendidikan Indonesia di masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen atas tanggapan dan dukungannya. Kemudian karena memang masyarakat melihat
kebijakan ini sangat penting. Ada 2 pertanyaan untuk Bapak Dirjen atau Kementerian Agama. Satu adalah bagaimana teknis pelaksanaan protokol kesehatan di pesantren maupun madrasah dan bagaimana kesiapan dalam memasuki tahun ajaran baru 2020. Silakan Pak Dirjen. Ya, terkait dengan pesantren, sekali lagi saya sampaikan bahwa akan disampaikan secara resmi oleh Bapak Menteri Agama 1-2 hari ke depan, insya Allah. Dan sebelumnya saya kira saya perlu menyampaikan bahwa pesantren kita memang ada yang memulangkan santrinya dan ada yang tidak memulangkan santrinya, yang berada di pondok pesantren yang jumlahnya juga sangat signifikan, sehingga mereka tentu tetap melaksanakan pembelajaran sekarang ini, tetapi protokol kesehatan harus dilaksanakan. Oleh karena itu, kami tetap melaksanakan pendidikan di pesantren bagi mereka yang sudah berada di pesantren dan tidak memulangkan santrinya. Terkait dengan pendidikan madrasah, saya kira sama persis dengan apa yang tadi disampaikan, dipaparkan oleh Pak Menteri, bahwa protokol kesehatan harus menjadi prioritas utama kita. Dan juga harus mendapat dukungan dari Pemda tentunya, dari gugus COVID. Ya tentu filosofinya saya kira adalah agar Pemda, gugus COVID juga menjadi bagian yang turut mengawasi, turut mengontrol, dan turut bersama-sama, termasuk Kementerian Kesehatan juga tentu kita harapkan dukungannya bukan hanya secara moral, tapi juga bisa membantu mengontrol, mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di lembaga pendidikan seperti madrasah. Jika seandainya madrasah menjalankan atau menyelenggarakan pendidikan yang berada di zona hijau, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Demikian Pak Sekjen. Satu pertanyaan lagi, yaitu mengenai apa imbauan kepada orang tua dalam mendampingi anak belajar dari rumah, terutama bagi siswa di pesantren dan madrasah, dan bagaimana pelaksanaan pembelajarannya di zona hijau. Silakan Pak Dirjen. Ya, kepada santri yang sedang berada di pondok dan tidak pulang ke rumah dan tetap mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya, tentu kami berharap, kami mengimbau kepada penyelenggara pendidikan pesantren, kepada santri-santri juga, agar terus mengutamakan keselamatan dan kesehatan, agar terus menjaga protokol 19, agar terus menjaga kebersihan dan membiasakan hidup sehat. Saya kira ini pesan yang harus kita sama-sama sampaikan kepada seluruh masyarakat kita. Kepada santri-santri dan kepada siswa-siswi madrasah dan pondok pesantren yang sedang berada di rumah, ya kami menghimbau agar orang tua berpartisipasi, terlibat, engage dalam membina, mengarahkan anak-anak kita. Meskipun misalnya tidak bisa semaksimal ketika sedang berada di sekolah atau di madrasah, tetapi pembinaan akhlak, pembinaan karakter, hubungan komunikasi dengan orang tua, saya kira hal yang harus harus utamakan, harus terus dilanjutkan, dikerjakan oleh orang tua agar keberadaan anak-anak kita di rumah tidak mengurangi akumulasi intelektualitasnya dan juga terutama pembinaan akhlaknya, pembinaan moralnya, sehingga keberadaannya insya Allah tetap bermanfaat dan juga tetap berkontribusi untuk membangun, membina atau mendidik anak-anak kita di rumah. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Bapak Dirjen. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, kita melihat bahwa aspek kesehatan adalah terpenting. Oleh karena itu berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan dan arahan dari Bapak Menteri Kesehatan. Dan untuk itu kami persilahkan Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Agus Putranto untuk menyampaikan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menko maupun yang mewakili para menteri,
dan juga yang hadir pada pertemuan pada kali ini. Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan kementerian lain sudah membuat protokol-protokol, dan khususnya bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama, kami secara teknis dan secara konsultatif sudah membuat protokolnya. Dan dari Kementerian Kesehatan akan menyiapkan sarana prasarana kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu khususnya puskesmas dan sarana kesehatan di sekitar sekolah untuk bisa melakukan pendampingan, promotif preventif, dan juga di dalam konsultatif memonitor kegiatan sekolah. Itu akan kami lakukan terus-menerus, dan mudah-mudahan prioritas untuk keselamatan dan kesehatan dari para murid bisa berjalan dengan baik, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar, dan itu adalah harapan kami semua. Itu yang bisa kami lakukan, dan kami akan terus support dan dukung apa yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Kesehatan atas arahan dan dukungannya. Kemudian ada dua pertanyaan untuk Bapak Menteri Kesehatan. Yang pertama adalah bagaimana tanggapan terkait kasus sekolah buka lagi, namun ada beberapa anak yang justru terinfeksi COVID-19, dan bagaimana dukungan Kementerian Kesehatan dalam memastikan agar sekolah tetap menjadi lingkungan yang sehat. Silakan Bapak Menteri. Terima kasih atas pertanyaan yang begitu baik. Kalau ada kasus positif di sekolah, maka otomatis Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota akan berkoordinasi dengan sekolah tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi penyebaran lebih lanjut. Dan aktivitas sekolah akan dihentikan dulu sementara, dan juga terus dilakukan tracing pada anak yang sakit tersebut. Dan tracing itu bisa ditelusuri dari lingkungan anak tersebut maupun juga di lingkungan sekolahnya. Dan untuk sekolah nanti di kemudian hari dibuka atau tidak, nanti mengikuti prosedur tatanan tata kelola yang sudah ditetapkan oleh tadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kami akan terus memantau sehingga sekolah itu betul-betul menjadi hijau, tidak ada kasus lagi, dan bisa dibuka sehingga berjalannya pendidikan bisa lancar, namun keselamatan dan kesehatan para murid menjadi prioritas utama kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri Kesehatan. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, yaitu jika sekolah dibuka di daerah zona hijau, apakah ada bantuan dari Kementerian Kesehatan ke sekolah-sekolah dalam melaksanakan protokol kesehatan? Silakan. Kami di dalam dukungan terhadap protokol kesehatan jelas melalui fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar sekolah yang kami surati dan kami himbau atau kami perintahkan untuk bisa melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang buka, melakukan promotif dan preventif, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dipastikan berlangsung dengan aman, lancar, sehat, dan selamat. Itu yang bisa kami lakukan. Terima kasih. Dan juga jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari media. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dan tanggapan dari Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Dirjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu saya persilahkan Bapak Eko Subowo. Silakan Bapak Dirjen.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Menko atau yang diwakili, yang kami hormati Bapak Mendikbud, Bapak Menteri Kesehatan, Kemenak, serta Bapak Ibu sekalian yang berkenan bergabung di acara ini dan yang memonitor lewat live streaming. Pertama-tama kami menyambut baik atas diterbitkannya surat keputusan bersama oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri terkait dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Kami mengapresiasi dari hasil pekerjaan yang kami tahu dikerjakan dengan Spartan dan kerja keras dari semua pihak. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami perlu menyampaikan bahwa pemberlakuan daripada pedoman ini sangat bergantung kepada kondisi dan kriteria di tiap zona yang ditentukan. Saat ini zona yang diperkenalkan adalah memang zona hijau untuk dimulai pelaksanaan pemberlakuan pedoman ini. Namun demikian, dalam setiap zona pada hakikatnya ketentuan umum atau protokol umum yang harus dilakukan adalah pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Penetapan zona hijau sebagai awal untuk dimulainya pelaksanaan pembelajaran pendidikan tentu bukan merupakan patokan yang bersifat stagnan karena warna zona sangat ditentukan oleh perkembangan kepada angka-angka statistik, angka-angka yang dihitung yang akan memberi pedoman kepada warna tertentu. Warna pada setiap zona akan mudah sekali berubah-ubah tergantung kepada angka-angka yang berhasil dihitung. Oleh karenanya kami meminta kepada pemerintah daerah untuk terus memonitor, mengevaluasi perubahan dari indikator-indikator yang menyebabkan warna menjadi berubah. Oleh karenanya nanti di dalam pelaksanaannya kita akan mendapati perubahan warna yang seketika. Oleh karenanya perubahan warna yang seketika ini sudah barang tentu akan diikuti dengan pemberlakuan protokol selanjutnya. Oleh karenanya tentu harus selalu pelaksana pendidikan terus berkoordinasi dengan gugus tugas setempat, memperhatikan angka-angka evaluasi di setiap minggu, tiap 2 minggu atau periode tertentu, sehingga proses belajar mengajar di zona hijau yang awal ini akan dijalankan, dapat terus dijalankan dengan berkoordinasi yang ketat. Dalam hal ini, kolaborasi dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran ini menjadi kata-kata penting yang untuk diperhatikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pendekatan daerah nanti akan sangat spesifik. Walaupun dalam suasana atau dalam kesamaan warna, misalnya hijau, namun karakteristik daerah juga akan sangat menentukan. Sebagai contoh, daerah urban, daerah rural atau daerah pedesaan, kepulauan, dan sebagainya, ini tentu perbedaan-perbedaan yang harus diidentifikasi oleh tiap-tiap daerah, yang kemudian nanti akan diperlakukan secara spesifik berdasarkan karakteristik daerah-daerah di mana pendidikan itu akan dijalankan. Pendekatan yang sesuai dengan karakteristik ini juga akan menentukan kesuksesan daripada pelaksanaan yang penyelenggaraan pendidikan yang akan dijalankan. Oleh karenanya, pemerintah daerah sudah waktunya untuk melakukan simulasi-simulasi pada setiap tahapan
pendidikan, karena tiap zona tadi yang dijelaskan oleh Menkes ada 2 bulan, tentu cukup bagi Pemda memiliki waktu untuk melakukan simulasi, sehingga dengan simulasi yang kita lakukan, maka protokol-protokol yang disiapkan ini dapat berjalan dengan lancar. Kementerian Dalam Negeri juga akan terus memonitor perkembangan serta mengasistensi kepada pemerintahan daerah. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh baik Menkes maupun Menteri Pendidikan bahwa dana BOS akan direlaksasi, demikian pula nanti pemerintah daerah juga akan diasistensi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk juga tetap mengasistensi pelaksanaan belajar mengajar ini dengan anggaran yang juga fleksibel, di mana di daerah kita kenal juga memiliki belanja tak terduga yang dapat digunakan secara fleksibel untuk mensupport proses belajar mengajar di daerah. Karena protokol ini adalah baru bagi kita semua, tentu perkembangan setiap hari harus kita catat, harus kita monitor, harus kita antisipasi, dan harus kita respons. Kita akan memperoleh pelajaran setiap hari dari kejadian pandemi ini, dan pelajaran hari ini atau kejadian hari ini menjadi bahan belajar untuk kita buat besoknya. Oleh karenanya, perubahan yang kita hadapi ini kiranya dapat membuat proses belajar menjadi terkoreksi setiap hari mengikuti perkembangan yang terjadi. Oleh karenanya perkembangan yang cepat harus bisa diantisipasi oleh pemerintah daerah, terutama juga oleh penyelenggara pendidikan di tiap-tiap daerah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk menutup tanggapan ini kami akan menyampaikan seperti puisi ya untuk mengapresiasi kerja bersama ini, yaitu anak usia dini cenderung tidak mengetahui, anak usia tinggi kadang tidak peduli. Sosialisasi menjadi kata kunci. Ketidaktahuan membahayakan diri, ketidakpedulian membahayakan orang lain. Pengaturan telah kita beri, namun tetap butuh asistensi. Konsultasi bisa dilakukan setiap hari. Kalau tidak percaya diri, tentu jangan memaksa diri. Semuanya membutuhkan kata kunci, yaitu kolaborasi. Mungkin kita tidak akan bisa berlari, tapi paling tidak kita tidak pernah berhenti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen atas tanggapan, dukungan, dan penjelasannya, serta khususnya terhadap pantun yang dibacakan. Selanjutnya ada 2 pertanyaan untuk Bapak jelaskan. Pertama adalah bagaimana skenario untuk memastikan protokol kesehatan dapat berjalan baik dengan melibatkan agen masyarakat seperti posyandu, dan bagaimana koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan protokol kesehatan ini diterapkan. Silakan Bapak Dirjen.